Itu kalau do nothing case itu mungkin 2015. Pertanyaan, bisakah kita cepu itu berproduksi 2 tahun lebih awal dari itu? Dan kita sedang melakukan pendalaman dan kemudian kita yakini bahwa seandainya kita menggunakan sebuah manajemen proses dan bisnis proses yang lebih tough sebagaimana dunia usaha swasta, mestinya kita bisa majukan dari 2015 ke 2013. Human capital sekali lagi adalah faktor utama yang menentukan sukses atau lambannya proses transformasi itu terjadi. Dan dalam survei itu membuktikan bahwa suksesnya sebuah program transformasi itu 70% ditentukan oleh human capitalnya, kemauan dia. Selebihnya itu adalah faktor finansial dan faktor-faktor yang lain. Karena itu saya kira menjadi tugas utama saya dalam hal ini mengajak bagaimana terutama adalah 14.400 lebih karyawan tetap Pertamina beserta karyawan-karyawan kontrak yang jumlahnya hampir sama. Itu bersama-sama membangun yang kita sebut Pertamina First. Jadi utamakanlah kepentingan Pertamina di atas kepentingan segala-galanya. Jadi kita mencoba membangun culture seperti itu. Dan di Pertamina ini khususnya untuk human capital, dia sudah ada systematic program yang baik itu dalam tingkatan untuk yang disebut program peningkatan eksekutif Pertamina atau PPEP. Kemudian ada juga disebut Transformation Leadership Engine. Jadi transformasi ini tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya ini, tetapi kita coba masukkan dalam setiap bisnis model yang kita lakukan. Kita memiliki visi pada tingkat korporasi, di mana Dewan Komisaris sangat berperan untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan dalam roadmap itu bisa tercapai sesuai dengan target, yang kemudian diterjemahkan dalam RJPP. Dan RJPP itu kemudian baru dimasukkan nanti on annual basis berdasarkan WPNB, Work Program and Budget. Baru kemudian kita cascade down sampai ke tingkat kalau di Pertamina itu KPI-nya itu sudah sampai tingkat asisten manager, tetapi di bawah itu ada assessment sampai ke karyawan yang paling bawah, sehingga karyawan itu tahu hak dan kewajiban dia dalam tugas-tugas sehari-hari untuk memastikan agar supaya vision tadi bisa dicapai. Jadi human capital is the most important di dalam transformasi ini. Yang kedua adalah mengenai investasi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan traditional balance sheet yang ada di Pertamina. Kalau kita do nothing case, kita hanya menggunakan organic growth, saya hampir pasti bahwa 15 tahun pun sulit akan tercapai cita-cita untuk menjadi world class. Apakah itu world class company? Menurut norma yang ada, ya seyogianya kita sudah masuk ke dalam sebuah entitas yang bisa memproduksi minyak itu di atas 250.000 barrel. Hari ini kita baru 176.000 barrel per hari, ditambah dengan 1.435 billion cubic feet of gas per hari. Nah, cita-cita kami pada tahun 2014 untuk menaikkan dalam barrel of oil equivalent itu di atas 700.000 barrel oil equivalent per hari. Jadi ada tantangan bagi manajemen untuk meningkatkan 3-4 kali lipat dibandingkan dengan sekarang. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya menggunakan the current asset base. Kita harus bisa meleverage kita punya EBITDA, earning before income tax, depreciation and amortization, untuk mencari bentuk-bentuk, apakah itu dalam bentuk BOT, kerjasama operasi, ya, kemudian dalam bentuk merger, acquisition, partnerships, dan itu harus dilakukan oleh Pertamina. Dan kita dengan EBITDA sekarang ini sekitar 3,2 miliar dolar, saya yakin bahwa semua yang menjadi target capex kita pada tahun-tahun ke depan ini bisa kita dapatkan. Kita alhamdulillah perusahaan yang memiliki posisi tawar yang cukup kuat di kalangan investor. Saya kira kalau setiap investor yang mau masuk Indonesia mencari sektor energi, saya kira number one destination itu adalah Pertamina. Dan saya yakin dengan EBITDA sebesar 3,4 miliar dolar, dengan OPEX plus CAPEX sekarang ini sekitar 400 triliun per tahun. Tahun 2010 ini adalah sekitar 400 triliun.
46 triliun di capex, selebihnya kira-kira hampir 54 triliun untuk di opex, dan selebihnya itu tentu adalah untuk trading, karena kita juga masih harus melakukan import BBM, import produk, termasuk juga import crude yang kemudian diproses di kilang kita untuk dijadikan BBM domestik. The challenge adalah bagaimana Pertamina memastikan agar Indonesia yang saat ini menjadi net importer of oils itu bisa punya kemandirian untuk memastikan kecukupan supply daripada BBM, baik untuk kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan pertahanan. Right. Oke Pak, jadi tadi ada satu adalah human capital, kedua adalah investasi, yang ketiga kita simpan dulu Pak karena kita harus break sebentar. Jadi para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi silahkan SMS ke 08 96 kali 788. Anda bisa berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan, komentar ataupun tanggapan Anda terhadap topik kita hari ini ataupun program The CEO Difference. Kita break untuk segmen berikutnya.